Ya Allah Nil, yang namanya gue pengen sholat, susahnya setengah mati. Susah banget Nil. Jangankan gue untuk sholat ke sajadah gue ya. Gue untuk ngebalikin badan gini nih. Lo gak bisa merintahin bagian badan lo, organ badan lo untuk ngegerakin tangan gitu ya. Lo percaya gak gue udah kepikiran gue lebih baik gue kayaknya mati aja. Gila. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Masih di Daniel tetangga kamu sama Irgi Faresi di sini. Nah, sabar sebentar nih ya, gue pengen ngingetin dulu kepada semua tetangga kita. Kalau misalnya kalian belum sempat nonton YouTube channel Daniel Tetangga Kamu, kalian bisa langsung aja dengerin versi audionya. Jadi search aja di semua digital platform podcast ada Daniel Tetangga Kamu. Dan mungkin kalian sedang beraktivitas, kalian lebih suka lagi nyetir sambil dengerin audionya, atau mungkin kalau lagi santai-santai di rumah, lagi sambil nyetrika, cuci piring kayak gue gitu ya, atau mungkin lagi olahraga di gym. Well, jadikan ini sebagai ritual harian kalian, kebiasaan kalian, karena ketika kalian mendengar sesuatu yang baik, nanti keluarnya pun juga akan baik. Alright, langsung aja kita ngobrol sama senior gue lagi. Oke, Gi. So, lu kemana by the way? Kita kasih tahu di sini ya biar semua yang nonton pun juga misalnya lagi kena masalah yang sama, atau misalnya ada orang yang kalian sayang kena masalah yang sama, lu ke akupunkturnya kemana? Sunbo namanya, itu di kota. Oke, di dan kalau Hamburg atau apa gitu. Yang tadi tuh yang diinfus itu juga Sunbo? Itu di situ, di situ. Jadi itu tuh ada infusnya sama akupuntur, paling kalau gak salah gue hitung-hitung tuh mungkin 20 biji lah. Oke. Jadi memang pengobatan ini itu gue datang ke sana 10 hari berturut-turut gak boleh miss. Gitu kan. Itu udah dibilangin tuh dari awal. Terus udah gitu, karena kan diceritain dulu nih apa sih problemnya gitu kan ke si incinya tuh di sana gitu. Ini bakal diobatin 10 hari berturut-turut, gak boleh miss. Dan itu paling makan waktunya cuma sehari itu sejam lah gitu. Nah kita waktu itu disarankan untuk datangnya pagi. Karena kalau misalnya udah siang agak rame kan. Kan kita ngeri kan waktu itu. Pandemi. Jadi sebenarnya hari itu gue agak dilema sih. Ini bakal gue turutin apa enggak ya. Karena ada temen gue, sahabat kita juga gitu ya. Istrinya udah pernah kena stroke. Dia bilang, pokoknya gini Gi. Nanti lo keluar dari rumah sakit, lo harus menseleksi siapa yang akan mereferensikan pengobatan. Right. Gitu kan. Nah, karena semua pengobatan itu mungkin benar. Tapi kan belum tentu cocok buat lo. Ya kan. Nah, paling tidak lo dibantu sama Feni deh gitu. Bini gue gitu ya. Lo harus tentuin tuh. Jangan lo kerjain semuanya. Gitu. Karena loh. desperate lah. Kalau misalnya udah desperate, kita apa aja juga kita. Ditelan semua lah ibaratnya gitu kan. Nah, gue pun sama. Sampai waktu itu referensi pengobatan yang kata temen gue ini ya. Dari keluarga gue. Itu gue tahan semuanya. Pokoknya ini tanggung jawab gue. Lo semua katanya. Gak usah ikut-ikutan. Gue yang menentukan. Karena ini adalah bini gue. Dia bilang gitu. Lo juga harus kayak gitu. Oke. Wow. Nah terus udah gitu. Oke nih lihat gue turutin. Bismillah. Cuman kan gue dari hati kecil gue punya keinginan untuk pengen sembuh Nil. Pastinya. Pikiran gue cuma anak. Gue sembuh pun bukan buat gue. Buat anak sama bini gue. Gue cuma itu doang tujuannya gue. Akhirnya gue. Karena lu benar-benar tulang punggung keluarga di sini ya. Jadi lu pengen sembuh supaya ya bisa menjamin masa depan anak lu juga gitu. Iya Nil. Iya betul. Bini gue kan udah gak kerja lagi. Memang dari anak 2 tuh dia gak kerja lagi. Udah tuh akhirnya setelah keluar dari rumah sakit, setelah kita ada terapi dari medis lah gitu ya. Itu kita lakuin. Cuman belum ada progres honestly ya. Gue ngerasa belum ada progres. Walaupun gak tahu gue dengan maksain tangan gue ini nih. Lo bayangin Nil. Lo gak bisa merintahin bagian badan lo, organ badan lo untuk ngegerakin tangan gitu ya. Barulah setelah gue 3 hari di rumah, pergilah gue ke Sunbo itu. Oke, bentar. Jadi lu ke rumah sakit. Lu pas
di rumah sakit. 4 hari gue di rumah sakit. 4 hari di rumah sakit dan itu udah kehilangan kontrol di sebelah kiri. Iya, motorik gue pokoknya motorik di sebelah kiri berfungsi. Dan habis itu 3 hari kemudian direkomendasiin untuk pergi ke kota Sunbo akupunktur untuk di Sunbo itu. Ya, gitu. kita Oke, dan itu benar-benar masih belum bisa gerak tuh ya. Dan lo harus 10 hari tuh di kota tersebut, di akupunktur tersebut. Iya, pokoknya udah dibilangin dari awal kayak gitu ya. Nah terus udah gitu, gue lupa tuh siapa yang masih punya video gue ngeplek. Gak tahu bini gue ada gak. Nah terus udah gitu, ini yang dahsyatnya tuh. Pada saat waktu gue dibawa pertama kali ke Sunbo, kita janjian itu udah dikasih tahu Gi nanti kan kita berangkatnya sama bokap ya, karena yang kenal sama si suhunya ini bokap nih katanya gitu. Oh oke. Jadi kalau gitu dari rumah, gue ke rumah lo, nah dari rumahnya dia kita baru berangkat ke kota. Jadi sebelum jam 9 gue udah harus di rumah teman gue itu. Nah cuman kan sebelum itu kan gue memang bangun pagi Nil. Untuk sholat. Nil, gue ibadah itu juga waktu sebelumnya juga gak begitu bagus lah. Walaupun gue udah pernah pergi ke sana lah gitu ya. Tapi maksud gue ibadah gue juga gue ngerasa masih kurang lah. Disitulah gue baru sadar. Lo pada saat waktu sehat, pergunakan aja waktu lo sebaik-baiknya. Karena disitu kan saatnya lo untuk bisa ibadah dengan benar ya. Nah saat itu gue gak bisa apa-apa. Ya gue cuma bisa minta sama yang di atas kan. Lewat apa? Lewat sholat gue. Lewat doa. Ya Allah Nil, yang namanya gue pengen sholat. Susahnya setengah mati. Susah banget Nil. Jangankan gue untuk sholat ke sajadah gue ya. Gue untuk ngebalikin badan gini Nil. Di tempat tidur. Wah keringetan gue. Gila. Asal lo tahu ya. Ternyata lo cuma dikasih setengah aja nih. Jangan lo pikir lo bisa dikasih setengah, lo masih bisa. Jangan sombong lah kita gitu ya. Sama Allah gitu ya, sama Tuhan lo. Bahwa lo dikasih setengah, lo masih bisa. Untuk gini. Gue sih udah ngerasain nih. Udah gue tuh rasanya ya Allah, minta maaf ya Allah. Selama gue masih bisa ngapa-ngapain tuh gue masih bolong-bolong. Maksudnya ibadah gue gak bener lah gitu. Jadi pada saat waktu subuh itu. Gue di sajadah. Gue sholat, gue takbir. Dan gue masih inget banget pada saat waktu takbir itu, kan tangan gue udah ngeplek. Jadi Allahu Akbar. Gue tarik lah ini kan, sedekap gini. Udah gue sholat dan lain sebagainya. Terus singkat cerita sampailah gue ke rumah temen gue. Kita berangkatlah ke si pengobatan itu. Pas pengobatan itu, di hari pertama itu, gue di infus, gue di akupuntur. Pulang dari situ itu jam 10. Terus karena itu hari Jumat, gue mampir dulu ke rumah temen gue itu. Nah sampai siang, udah gitu Jumatan bareng. Gue bilang sama bokapnya temen gue, Om saya ikut nebeng Jumatan ya. Karena kan dia juga rame-rame kan sama anaknya, ada satpamnya dan lain sebagainya. Oke. Dia nyuruh satpamnya bawain bangku dan lain sebagainya. Sholatlah gue. Disitulah keajaiban itu datang. Pada saat waktu gue setelah khotbah dan lain sebagainya, tiba-tiba waktunya sholat. Allahu Akbar, gue ikutin. Allah ngangkat Nil, Masya Allah Nil. Itu gue selalu, walaupun gue ngulang-ngulang, gue pasti akan merinding. Nil, itu ngangkat gue. Allahu Akbar, gue sampai langsung gue ulang lagi takbirnya. Karena gue udah gak khusuk kan jadinya. Kok ngangkat? Waduh, akhirnya barulah gue sholat. Pulang gue dari situ, gue ngomong sama si bokapnya temen gue. Om, tadi ngangkat. Tangan kiri ngangkat. Emang kenapa lagi? Kan subuh gak ngangkat. Bener kamu katanya. Demi Allah Om. Gue bilang gitu. Masa saya bohong untuk masalah kayak gitu. Oke Gi, kamu semangat. Jangan pernah kamu besok kesana lagi. Jadi 10 hari ini kamu selesain semuanya. Ya akhirnya gue semangat tuh mulai dari situ. Jadi gue pokoknya berobat terus. Bangun pagi terus untuk berobat kesana. Alhamdulillahnya di hari ketiga. Gue lagi mau setelah pulang gue dari sana. Nah Mona Ratuliu bawain gue ke rumah gue itu dokter akupuntur. Ini mah full akupuntur. Dokter Evi namanya. Nah si dokter ini karena gue gak ada di rumah, mampirlah ke rumah Meisha. Karena mereka juga saling kenal.
Terus udah gitu gue gak langsung pulang. Gue turun dari mobil dengan diseret kaki gue. Masih menyeret kaki gue. Dateng. Ya udah lah gue bilang di sini aja deh. Di itunya. Di meja makan. Udah gitu terus teman-teman yang lain pada nongkrong di teras. Nah gue berdua sama si dokter Evi ini. Di akupuntur gue. Nah ini akupuntur banyak banget nih. Bukan cuma 20 di sini ya. Ini dari mulai gitu. Kepala, muka sampai ke semuanya. Ini banyak banget lah gitu. Duduk gue. Dan kalau nggak salah gue nggak pakai baju di situ, nggak pakai baju dan lain sebagainya. Coba masih dalam keadaan nempel semuanya. Coba kamu jalan muterin meja makan. Waduh, nangis gue nih. Kok gue ngerasa gue punya ini ya, ada progres lah gitu. Maksudnya kok gue ngerasa punya. Udah nggak nyeret lagi? Nggak nyeret Lir. Itu kok gue bilang kok bisa nggak nyeret ya. Nangis gue itu. Kamu kenapa Gi? Kata si dokter Evi. Dok kok saya ada tenaga ya tiba-tiba gitu. Maksudnya ada tenaga lah sedikit gitu. Serius kamu? Ya kan saya ngerasain dong. Oke kamu coba duduk lagi deh. Duduk lagi. Terus gue manggil bini gue. Pengen nampang gue. Gue pengen ngambil sesuatu dari meja gitu. Maksudnya sendok apa garpu gitu ya. Gue pengen liatin ke bini gue. Tar dulu kata si dokter. Saya ngasih instruksi katanya. Oke dok. Oke gue ikutin lagi. Masih akhirnya ditusuk-tusuk lagi. Gelas lebih gede daripada gini nih, kaca juga. Gelas yang kayak di warteg-warteg kali yang gede gitu. Coba kamu ambil. Wow. Gue gini nih. Ya. Ngangkat gelasnya kosong. Udah taruh lagi. Udah gitu akhirnya diisi air sama dia full. Wow. Masya Allah. Ya. Disitulah gue yang langsung, wah ya Allah. Gue masih dikasih kesempatan nih gue pikir. Wah, kok seinstan ini gue bilang gitu kan. Itu aneh bagi gue. Stroke bagi gue itu bukan penyakit ringan. Kok bisa seinstan ini gitu. Kok ini manusia laknat ini lo masih kasih kesempatan menurut gue ya gitu. Ya Allah terima kasih ya Allah ya. Akhirnya gue mulai dari situ gue semangat tuh untuk berobat. Mau sama dokter Evi mau apa. Dari situ setiap yang referensi buat nyembuhin walaupun sakit gue berani nih. Si dokter Evi itu masukin jarum ke badan gue tuh segini nih. Oh my God. Sikat dok, sikat. Karena gue ngerasa gue ya itu gue ngeliat mujizat itu gitu loh. Ya. Aneh bagi gue tuh akupuntur tuh aneh menurut gue. Pengobatan aneh. Disitulah akhirnya gue semangat. Kurang lebih 1,5 bulan lah gue bisa akhirnya gue bisa naik sepeda nih. 1,5 bulan. What? Dari stroke masuk rumah sakit sampai naik sepeda lagi? Kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan. Gue terinspired banget sih. Ketika tadi lo ngomong kayak ketika kita lagi normal, doa sama Tuhan aja. Itu kayaknya kita anggap ya udahlah ya. Apalagi duit kita lagi banyak nih. Abis ini lo ada kerjaan lagi gitu kan. Ya kayaknya rezeki gitu ya. aja. Udah. Formalitas aja lah. Yoi. Tapi di saat ketika hal kecil banget ketika lo pengen mengangkat tangan untuk menyembah Tuhan lagi. Dan itu tangan lo benar-benar keangkat. Itu kayak wow. Iya. Yeah. Wow. Iya, yeah, di situ gue sadar. Kita memang jadi manusia ini kadang-kadang memang suka sombong sama diri sendiri, sombong sama orang lain. Bahkan kita tanpa sadar sombong sama yang di atas yang nyiptain kita. Bagi gue melakukan kesombongan itu dengan tidak, kadang-kadang gue skip sholat kayak gitu. Ibadah lah. Ibadah kan sebenarnya cuma lo bersyukur doang, makasih doang sebenarnya kali ya. Gitu. Walaupun isinya juga lo bisa memohon dan lain sebagainya. Yeah. Tapi pada saat lo nih, gue kasih lo setengah. Men, Masya Allah. Apa arti sholat buat lu sekarang ini? Setelah ini gitu, setelah kejadian ini semua. Yang gue kejar itu adalah ridho lo sekarang. Karena alhamdulillahnya Nil, semenjak kejadian itu, untungnya gue masih mikir anak-anak, gue larinya ke ibadah. Gue larinya ke ibadah. Lo percaya gak gue udah kepikiran gue, lebih baik gue kayaknya mati aja nih. Bini gue gak tahu nih. Tapi gue pernah kepikiran waktu itu. Kayak selesain aja nih gue. Mungkin gue udah jadi beban hari itu kan. Gue udah bukan membebani diri gue. Tapi ini kayaknya gue beban buat bini gue. Di rumah sakit gue ngomong sama bini gue. Kalau lo harus cari pasangan lagi. Lo cari pasangan lagi.
Serius. Hmm. Selama ini kan yang memang nafkahin kan lo. Hmm. Iya kan? Kadang-kadang kita juga suka sombong sama dia lah gitu. Hmm. Kan gue capek gini gitu. Hmm. Ya ibaratnya lah gitu. Tapi gue waktu itu akhirnya ya udah. Lo kalau mau cari pasangan lagi, bismillah gue bilang gitu. Daripada lo gak bahagia. Bini gue bilang apaan sih lo? Enggak, tapi gini sih Gi. Maksud gue, lu udah bilang selamat tinggal kepada ketiga anak lu. Lu kasih mereka ciuman ketika lu mau ke rumah sakit. Lu sampai udah bilang sama istri lu, kalau misalnya mau cari pasangan lagi nanti kalau gue udah gak ada silahkan. Itu sebenarnya lu kayak udah mati sih saat itu. Udah gak ada gitu. Tapi kayak dikasih kesempatan kedua sama Allah gitu. Ya akhirnya begitu Nil. Ya kan? Selama ini kan kita cuma tahu, oh kita cuma datang ngelayat gitu-gitu. Ya ngedoain. Kadang-kadang doa juga bener apa enggak. Gak tahu khusyuk atau enggak gitu. Tapi mungkin kayak Allah, nih lo cobain nih. Cuman di sebelahnya dari mati doang nih kan. Mungkin gitu ya bagi gue tuh. Nih gue kasih lo di pinggir dulu deh. Lo gak gue kasih mati tapi lo gue kasih di pinggir. Itu yang gue rasain kemarin. Bagi gue ya, bener gak sih? Pastilah. Dan ketika lu mendapatkan kesempatan kedua ini, lu bilang barusan, udah gue hari ini hidup hanya untuk mencari ridho. Apa sih, apa itu ridho? Sorry, gue boleh diperjelas lagi definisi ridho itu apa? Jadi gini nih. Kan ibaratnya gini, kayak lo sekarang mau zaman kita dulu punya orang tua, terus gitu lo pamit sama dia untuk lo pergi keluar. Mau lo clubbing kayak lo mau ngapain gitu. Wah, lo bilang Iya, nanti gitu. sampai Lo ketemu nanti pamit ya. lah, lo pamit. Tapi enggak, kita ngomong jauh sebelum itu nih. Zaman dulu lo kalau mau keluar rumah itu minta izin sama nyokap lo kan. Right. Begitu nyokap lo bilang, lebih baik jangan. Lo lakuin apa enggak? Most probably gue tetap lakuin. Enggak, tapi pasti ada satu hal gini. Mungkin lo akan ngelakuin kalau misalnya bokap lo yang ngelarang lo langgar. Tapi begitu nyokap lo yang ngomong jangan, ada sedikit kayak, Diko kalau nyokap yang ngomong agak deg-degan ya? juga lo. Iya, Bener gak sih? Ya, nanti malah kejadian sesuatu, gue jadi lebih was-was lah kayak gitu. Bener kan? Iya, kalau gue langgar. Iya, pada saat nyokap enggak. Mungkin ada feeling lain kalau ibu tuh. Beda kan? Oke. Ada feeling lain, jadi lo gak dapet ridho kan? Bener gak sih? Gak dapet kedamaian tersebut. Bener dong. Sekarang gini deh, lo mengharapkan rezeki nih dari yang di atas. Lo dikasih rezeki. Rezeki itu kan macam-macam. Pasti umumnya adalah bagi gue adalah duniawi. Finansial lah, duit lah. Finansial lah gitu ya. Maksudnya untuk makan, untuk kemewahan dan lain sebagainya. Right. Tapi pada saat waktu si finansial itu datangnya dari hal yang mungkin tidak halal menurut gue. Itu emang lo dapet ridho. Apa artinya? Ya. Apa artinya kan? Apalagi itu buat anak bini lo. Iya kan? Ya. Karena kan bagi gue gini. Ya kan lo belajar juga agama kayaknya. Bahkan lo belajarnya lintas agama men. Iya kan? Jadi gini loh. Rezeki itu kan juga sebenarnya ujian. Ya. Ujian kan? Ya. Lo dikasih rezeki gimana lo manfaatinnya. Lo nikmatinnya. Nah itu akan membuat lo jadi lebih baik apa enggak kan? Kalau nggak jadi lebih baik begitu bukan rezeki. Itu bukan barokah, tidak akan berkah gitu. Kalau bisa di Islam itu tidak berkah. Ya. Gitu loh. Ya lo dapat kemewahan dan lain sebagainya. Berkah apa enggak? Kan tujuannya itu. Makanya gue kalau misalnya insya Allah mau kerja sama orang. Tujuan gue ya Allah semoga ini menjadi berkah ya. Kalau nggak jadi berkah mah percuma. Tandanya ya udah. Wow. Lo melakukan sesuatu Tuhan lo nggak ridho, itu nggak akan terjadi. Sorry to say nih misalnya, tadi gue denger lo bakal ada kerjaan nanti tanggal sekian. Kan udah ada schedulingnya. Yeah. Kalau Tuhan lo nggak ridho, itu bakal ada badai, bakal ada kecelakaan, atau yang acara nggak jadi dan sebagainya. Menurut gue gitu. Lah yang nyiptain kita semua
dia. Ya. Setuju apa gak sih? Setuju Ini banget. pendapat gue nih, ini pendapat gue. Gue Karena gue ngerasa waktu pas gue dapat itu dari Ustadz, seperti itu menurut gue. Ya, setuju. Dan maksud gue gini, apa gunanya kita mendapatkan semua yang ada di dunia ini tapi kita kehilangan diri kita. Yes. Kita kehilangan kedamaian di dalam diri kita. Yeah. Kita kehilangan orang-orang yang kita sayang. Yeah. Sehingga kita tidak mendapatkan sayang itu lagi. Apa gunanya itu? Maksud gue. Apa gunanya? Iya. Lo dapet, lo bisa nyenengin anak lo, tapi lo gak bisa ketemu sama anak lo karena lo sibuk banget. Sedih gak lo? Lo pernah ada di posisi gak? Pernah ada di posisi itu gak? Lo sibuk banget. Ya. Apa yang anak lo mau, lo bisa adain. Apa yang istri lo mau, lo bisa adain. Makanya sering ada kan pendapat, dia sih kaya, tapi dia gak happy. Dan itulah gunanya terus mencari ridho tersebut gitu. Karena Insya Allah. emang kekayaan itu apa ya, gue sekarang ini memang lagi belajar banget untuk jangan rakus. I think itu sih. Karena gak ada habisnya sih bro. Maksudnya untuk mencari kekayaan, mencari berkat gitu di luar, mencari rezeki tadi, itu gak akan ada habisnya. Dan ada saatnya dimana rezeki itu akan menjadi kutukan ketika lo mulai rakus. Iya. Tapi kalau di pandangan gue, rezeki itu tidak selalu harus uang sih man. So good, yes. Kesehatan kalau gue. Iya. Percuma man. Iya. Gak ada artinya. Iya kan? Iya. Pada akhirnya gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin kehidupan ya ke situ arahnya. Gue bilang, ya Allah, saya kayaknya udah mentok gue gitu. Ibaratnya kalau pun saya mau diambil, saya serahkan semuanya. Ini saya titipkan kepadamu ya Allah. Saya ikhlas, gue bilang gitu. Termasuk saya serahkan istri dan anak-anak saya samamu.